Oke ya, sekarang kita lanjut ke rangkaian kapasitor ya. Nah, untuk masuk di rangkaian kapasitor, kita ingat dulu nih, yang rangkaian hambatan. Di rangkaian hambatan, kalau ini dihubungkan dengan beda potensial, V di sini ya, ini sebut adalah R1, R2, R3. Arus dari mana ke mana ya? Arus listrik dari positif menuju ke mana? Ke negatif ya? Maka I ke sini. Nah, besarnya arus yang mengalir di I1, I2, I3 kemarin bagaimana? Ayo aktif menjawab ya. I1, I2, I3. Bagaimana besarnya? Halo? Loha? Besarnya apa? Sama ya, ini sama dengan I ya. Nah, sekarang pada rangkaian kapasitor, kapasitor lambangnya itu seperti ini, panjangnya sama ya. Panjangnya sama. Nah, ini ada C1, C2, C3. Nah, seperti ini. Nah, muatan itu kalau ada kawat dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan, kamu ingat kemarin? Ini A, ini B, maka muatan itu akan pindah dari mana ke mana? Yang berpindah itu apa ya? Proton atau elektron? Elektron, ada yang ingat? Bu. Elektron, iya. Yang bisa berpindah itu adalah elektron ya. Berarti karena elektron yang berpindah, ya elektronnya yang berpindah ya. Nah, elektron berpindah. Elektron itu berpindah dari potensial tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Halo? Di sini ya, dari rendah ke tinggi ya. Ini adalah Q. Q-nya yang pindah. Berarti pindahnya dari muatan B menuju muatan A. Nah, arus itu dari potensial tinggi ke rendah. Ini adalah I. Selama selang waktu tertentu. Banyaknya muatan yang dipindahkan. Q sama dengan apa? Temannya Pak Fir siapa? Temannya Pak Vicky. Q sama dengan? Ada yang ingat? Ayo. Fir, titik-titik, Pak Vicky punya PT Fit Irit. Sukanya di ruang VIP. Ada yang ingat apa ini? Berikutnya. Aduh, ini anak-anak TEMS gimana ya? Hah? Kit, ya. Ki sama dengan I dikalikan T. Ini berarti apa? Ki ini sebanding dengan kuat arus. Nah, sekarang kalau pada rangkaian seri hambatan, besarnya arus pada masing-masing hambatan itu sama dengan besarnya arus yang keluar dari sumber tegangan. Bagaimana dengan Q-nya di sini? Yang seri. Kan ini Q sebanding dengan I ya. T-nya itu kan sama. Nah, maka Q-nya gimana nih? Untuk Q1, Q2, Q3-nya gimana? Sama enggak kira-kira? Sama. Sama ya, berarti ini Q1 akan sama dengan Q2, akan sama dengan Q3, ini akan sama dengan Q ya. Nah, sekarang kalau kita mengukur voltasenya ya atau beda potensialnya, beda potensial di 1, beda potensial di 2, beda potensial di 3 dibandingkan dengan beda potensial sumber. Apa hubungannya? V sama dengan apa? Ada yang ingat enggak? Barusan berlalu loh ya ini ya. Di hambatan kemarin. Sama dengan apa? Ini kita ukur nih, ya, kita ukur di sini. V1. Lalu ukur lagi nih di sini. V2. Ukur lagi di sini nih. V3. Nah, lalu ukur lagi di sini. V-nya gitu. V sama dengan apa?
sama dengan apa, V? V1 Ikan R, Bu. V1 ditambah, siapa tadi itu yang menjawab tuh? Lanjutkan. V2 ditambah dengan V3. Nah, tadi kita kan punya rumus apa? Q sama dengan C dikalikan V ya. Ya kan? Nah, maka V sama dengan apa tuh? Sama dengan apa? Kalau Q sama dengan C kali V, V sama dengan? Q bagi C. Oke, Q dibagi dengan C. Oke, berarti ini C-nya di sini C total ya. Maka di sini akan sama dengan apa? Q1 dibagi C1 tambah Q2 dibagi C2 ditambah Q3 dibagi C3. Akan tetapi Q1, Q2, Q3-nya itu sama dengan Q. Maka kita bisa kasih keluar. Jadi Q dibagi C totalnya ini akan sama dengan apa? Q dikalikan ini 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, ini kan tersusun seri nih. C totalnya kita ganti CS boleh ya? Boleh dong ya. Ini Q-nya sama, kita coret. Berarti 1 per C seri itu sama aja dengan 1 per C1 ditambah dengan 1 per C2 ditambah dengan 1 per C3. Atau 1 per C seri boleh juga ditulis sama dengan apa? Sigma dari 1 per C ke I. Mulai I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan apa? N gitu ya. Nah sekarang kita lihat yang paralel. Yang paralel, ingat nih lagi rangkaian hambatan ya. Dihubungkan dengan beda potensial tertentu. V di sini, ini kita namakan R1, ini R2, ini R3. Arus dari positif ke negatif, ini adalah I, di sini adalah I1, ini adalah I2, ini adalah I3. Potensialnya sama kan? V1 sama dengan V2, sama dengan V3, sama dengan V. Bagaimana dengan I-nya? I sama dengan apa? Kirchhoff 1 masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah yang keluar dari titik percabangan. Yang keluar apa aja? Ayo, dibantu. Ayo, dibantu. Siapa yang mau bantu? Halo. I1. I1. Terus? I2. Ditambah I2, oke. Lalu tambah? 3. I3. Nah, sekarang kita lihat untuk yang di kapasitor ya. 3 juga ya. Nah, ini dihubungkan juga dengan sumber tegangan nih. Hubungkan dengan sumber tegangan, tapi di kapasitor itu adalah Q ya, ke sana. Ini berarti masuk di sini adalah Q. Ya, Q. Nah, di sini berarti adalah Q1, yang ini adalah Q2, yang ini adalah Q3 ya. Ini adalah Q total atau Q aja nggak apa-apa. Maka Q di sini berarti sama dengan apa? Analog dengan ini ya. Sama dengan Q1. Q1 tambah Q2 tambah Q3 ya. Tadi rumusnya Q sama dengan apa? C kali V kan? Maka ini boleh kita tulis C totalnya dikalikan dengan V sama dengan apa? C1 V1 tambah C2 V2 ditambah C3 V3. V1, V2, V3 sama dengan V. Bisa kita keluarin. Ini totalnya karena ini paralel kita tulis CP nih ya. CP kali V sama dengan V-nya dikeluarkan. Maka ini kali C1 tambah C2 ditambah dengan C3.
Apa bisa dicoret? V-nya ya. Maka C paralel berarti sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dengan C3. Atau boleh ditulis CP untuk ini sama aja dengan sigma daripada C ke I. Mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita ke latihan soal nih ya. Ibu buatkan rangkaiannya sekarang. Oke, perhatikan ya. Kalian mulai menggambar nih rangkaiannya kapasitor. Ya, mulai gambar tuh di rumah karena di sini kamu yang kerja nih. Nomor 3. Ya, digambar. Udah digambar belum? Ya, seperti ini ya. Sekarang panjangnya sama ya. Sama panjangnya loh ya. Nanti kita kasih nama ya. Kita kasih nama. Ya, seperti ini ya. Kita kasih nama ini adalah C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 ya. Kemudian di sini adalah voltase nih, V. Lalu titik cabangnya kita kasih nama di sini cabang A. Kemudian ini adalah cabang B. Yang ini cabang R, ini cabang T gitu ya. Nah, sekarang konsepnya dulu nih ya. Ibu belum kasih angka. Kita ke konsep dulu, kalian perhatikan. Nah, yang mengalir di sini itu adalah Q total. Jadi masuk ke sini berarti adalah Q total. Maka Q1 ya, itu sama aja dengan Q total. Jadi Q1 sama dengan Q total. Untuk itu kita mencari ini VAB ya. Kalau yang ini kita sebut sebagai C paralel yang pertama, yang ini ya. Ini CP1. Ya ini ya. C
C4 dengan C5. Ini kita ubah jadi CP1. Berarti ini adalah CP1. Ya. Kemudian berikutnya lagi adalah ini. Ini ya. Kita anggap sebagai apa? CS1. Selanjutnya berikutnya yang kita sederhanakan lagi adalah ini. C2, C3, C6 dengan CP1. Ya. Maka ini akan menjadi apa? Ya. Ini keseluruhan akan jadi apa? CS2 ya. Kita kasih nama CS2. Nah, setelah itu CS2 dengan CS1 itu kita paralelkan. Ya. Kita paralelkan. Ya, ini. Ini jadi CP. Berarti CP2. Ya. CP2. Kalau begitu, maka beda potensial AB, VAB itu akan sama dengan apa? Q dibagi dengan CP2. Nah, setelah kamu dapat VAB, nanti kamu bisa langsung cari nih. Q2, Q3, dan Q6. Itu artinya apa? Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q6, berarti sama dengan VAB kita kalikan dengan CS2. Lalu Q8, Q9, dan Q7 itu juga sama. Q7 sama dengan Q8 sama dengan Q9. Itu potensial AB sama aja ya dengan VAB kita kalikan dengan CS1. Ya, aman. Nah, yang belum dapat kan C4 dengan C5 kan. Untuk C4 dan C5 berarti kalian menggunakan apa? Cari V-nya dulu ya. Kenapa? Ini ada di cabang RT. Maka kamu perlu cari VRT. VRT itu berarti sama aja dengan boleh menggunakan Q2, Q3, Q6 boleh, nggak apa-apa. Langsung aja pakai Q2 kita bagi dengan apa? C paralel 1. Sehingga untuk cari Q4 nanti tinggal menggunakan VRT dikalikan dengan Q4. Lalu Q5 berarti sama dengan apa? VRT dikalikan dengan Q5. Begitu caranya ya. Q total itu berarti sama dengan C total dikalikan dengan V ya. Q totalnya ya. Q-nya ini sama dengan C total dikalikan dengan V. Nah, sekarang Ibu akan kasih angkanya ya. Kalau kalian udah selesai menulis menggambarkan, Ibu akan kasih angkanya. Ibu akan mulai dari sini ya. Nah, ini sama dengan 8. Tunggu jangan 8. Agak susah nih cari angkanya ya. Bentar. 12 dibagi 4 berapa? 3 ya? Oke ya. Berarti ini 12. 12 mikrofarad. Ini juga 12 mikrofarad. Kemudian yang di sini sama dengan 5 mikrofarad. Ini 7 mikrofarad. Lalu ini sama dengan 12 mikrofarad ya. Oke. Berarti ini kan resultannya 3 kan, CS2 kan. CS2 3. Kemudian berikutnya di sini Ibu akan pakai 3, 2. Ini
6 mikrofarad. 6 mikrofarad. Ini juga 6 mikrofarad ya. 6 mikrofarad. Nah, kemudian berarti 3, 2, 5. Ini 20 mikrofarad. Ya. Nah, pertanyaannya cuma satu ya. Tentukan energi pada masing-masing kapasitor. V-nya Ibu pakai 40. 50 lah, 50 volt ya. 50 volt ya. Nah, kamu cari nih, berapakah Q pada masing-masing kapasitor. Nanti kalian membuat tabel seperti ini ya, tabelnya. Maka di kolom pertama kita pakai nomor, kemudian kapasitor, lalu Q, baru V ya. Jadi di sini itu adalah nomornya. Lalu ini ada C-nya, lalu ini Q-nya, di sini W. W-nya kamu gunakan aja sama dengan apa? 1/2 Q kuadrat dibagi dengan C. Ya, bisa? Ada berapa kapasitor tadi? Ada 9 kapasitor, berarti urutan 1 sampai urutan 9 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini rangkaiannya cukup gampang ya. Ada pertanyaan enggak? Apa satuannya Ki, Bu? Ki kolom. Kolom ya, Bu. Ya, energi berarti joule. Kapasitor kan tadi farad. Voltage kan volt kan? Ya. Oke, silakan dikerjakan yang ini ya. Diselesaikan. Kalau secara cepat nih. CP1 sama dengan berapa? Ada yang bisa langsung menjawab? CP1 sama dengan? 12, Ibu. 5 tambah 7. 12. 12. CS1 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12 tambah 1/12. Berarti 4/12. 4/12. Maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Lalu di sini 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berarti CS2-nya 2 ya, 3/6. Oke. Nah, kemudian C totalnya berarti apa? 20 dengan 5. CP2-nya kan 5, 3 tambah 2, 5. 20 dengan 5 diserikan kapasitor, 20 kali 5 dibagi 20 tambah 5, sama dengan 4. Jadi Q totalnya nanti akan ketemu 50 dikalikan 4. Berarti sama dengan berapa? Ini nanti hasilnya akan sama dengan 200 mikrofarad ya. Karena mikrofarad dikalikan mikrokolom ya, mikrofarad volt jadi mikrokolom ya. Mikrofarad volt jadi mikrokolom. Nah, jadi nanti satuan daripada Q itu dalam mikrokolom ya. Oke, silakan diselesaikan ya. Masih ada waktu tuh sampai jam berapa kita? Ya. Masih ada waktu berapa menit lagi ya? Kita sampai di jam 8.45. Sekarang masih di 8.31. Ya. Oke, silakan diselesaikan. Lengkapi catatan sama kerja di folio. Mau kerja folio langsung juga boleh ya. Nanti kalau pas offline baru dikumpul minggu depan. Minggu depan hari apa itu? Hari Kamis juga ya. Kumpul di hari Kamis. Oke? Siap? Oke, Bu. Ya. Sudah digambar semua belum? Catat semua ya. Tabelnya yang ini ya. Tabelnya nanti ini. Kamu gunakan 1/2 Q kuadrat per C saja ya. Satuannya kamu tulis di sini nanti. Mikrojoule. Yang di sini mikrokolom. Di sini mikrofarad. Ya.
Dari yang 28.